Para sahabat tani Indonesia, kita sedang kedatangan tamu pendamping dari Swadaya Petani Indonesia SPI. Ada Kang Wahid yang hawar daun, HPP, jadi nggak ada yang nanti tumbuh hijau semua. Bisa kalau dicampur jangan, nggak boleh. Apatara tunggal. Iya. Jadi ke depan itu nutrisi. Nah itu apa? Saya rencana besok nevok sama Pesnap tunggal tuh, ya kan. Terus besoknya saya kan 15 kan, berarti 15. 17 Apatara. 15 mau saya ajar nutrisi atau kecepatan. Nutrisi antar aja. Jadi bagus sih, cepet. Cuman kalau mau nanti setelah 20 hari per 7 hari. Oh, ini kemarin udah 7 hari. Ini kan 7 hari. Kemarin kan 7 hari itu ya apa? Nutrisi. Nah, pupuk baru kemarin. Nah, berarti usia 17 kalau mau nutrisi masuk. Oh, 17. Nutrisi masuk 17. 17 saya ST. Nanti 24 lagi kita hitung lah. Oh, gitu. 17, 24, 31, 38. Nanti baru ngisi bobot di mulai 40 ke atas, 42, 43 itu mulai itu diisi buat di apa? Penting lah. Kita harus biji banyak tuh. Karena kayak gitu dan kayak itu putih nah, itu kan dari jamur bakteri virus. Emang sih salah satu hinder juga bisa tuh kelenting itu. Nah, jadi bule-bule gitu ya? Iya. Kalau airnya banjir, maksudnya tergenang lah kan gampang jamur bakteri gampang masuk. Karena kan dari air dari mana, limpasan dari mana. Cuman ya tadi kalau cengkeh atau pas mupuk ya mendung tahan mau nggak mau. Ini kemarin nih ini agak rendah ini. Itu pH-nya berapa Pak Romli? Cek dulu coba sekalian. Kalau untuk air sudah bagus karena belum nggak bisa macek-macek, jadi di airnya Gitu aja tuh ada yang oh iya, bagaimana kabarnya Kang Wahid? Siap Pandan. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf baru bisa ke lahan ini. Terima kasih banyak udah ditengok ini, udah di silaturahim habis lebaran, mohon ya, maaf lahir batin. Para petani di Taumajaya ya hari ini nyigel 6,0 ya. Dasar ya. Nah, 6,0 berarti dari sisi pH cukup baik. Nanti setelah peramukan kedua, nah, itu masih masuk lagi untuk garamnya, geolitnya, kemudian ada pupuk Korea Ponska, termasuk nanti ada satu bahan Marigold. Iya. Untuk terutama yang airnya susah macak-macak. Iya. Karena ini tergenang, otomatis dosisnya lebih banyak dipakainya. Betul. Supaya apa? Supaya padinya tetap terjaga sehat dan subur. Amin. Apalagi kondisi sekarang bulan hari ini kan udah mulai banyak serangan penerbangan ya. Iya. Kupu-kupu. Udah nelor, bahkan di sana udah nelor. Artinya kalaupun terkena, biasanya lahan SPI itu ya sedikit lah yang terkena dibanding lahan sebelah biasanya. Gitu. Artinya ya dengan kondisi air banjir ya sabar prosesnya. Terus ini ada pertanyaan, menurut Kang Wahid ini dari di sebelah samping kita ini ada tanda rebah-rebah ini analisa Kang Wahid itu apakah itu tikus, apakah itu ikan, apakah itu burung? Karena di sini yang mendefinisikan kerusakan ini beda-beda. Ya. Ada yang bilang ikan nelor, ada yang bilang
itu burung, terus ada yang bilang itu penggorok daun. Nah, menurut Kang Wahid. Penggorok daun itu baru dengar tuh. Nah, saya juga baru dengar kemarin. Yang pasti ini bukan dari tikus. Bukan tikus. Bukan. Oh. Kalau tikus kan dia ini ya apa? Batang bawah tuh. Batang bayang gitu, maksudnya bawahnya gitulah, petik Iya. gitu ya. Ini kan dirusak ini mah. Iya, direbahin. Ya boleh sejenis tikus juga, kita nggak tahu apa sejenis tikus yang besarnya atau kecilnya, saya nggak paham. Tapi kalau dari ini bisa burung, bisa juga burung gede ya biasanya ya. Tapi jarang juga burung tikusnya ya. Burung kuntul banyak. Tapi biasanya ngerusak ke kesal. Enggak kayak gini juga kali Iya. mungkin. Atau ya ini kasus melihat pertama saya juga kalau gini. Iya. Kalau kayak tikus kan batang bawah ya. Iya. Hajarnya itu kan kita tengah-tengahnya. Tengah-tengah habis lagi gitu loh. Iya. Kayak diinjek-injek. Kayak cek gitu. Kalau tikus kan cuma ngicip-ngicip, itu biasanya batang rapi gitu, Mak. Iya. Rapi moteknya, Mak. Iya, iya. Ini kan enggak dipotek ini. Kayaknya nggak dipotek. Dan ini ya, ini sebelah timur, yang sana sebelah utara. Utara juga kena itu. Sama. Tapi yang lahan SPI, Lahan kita alhamdulillah alhamdulillah ya. sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda. Tapi pernah malam-malam ngobor pernah nggak? Lihat gitu situasi. Saya enggak pernah karena Belum. tinggalnya bukan di sini. Oh. Kali petani lain pernah ada yang ngecek? Belum. Ini ya kalau saya bilang sih kasusnya nih baru penemuan. nemu sih. Iya, makanya. Kalau ini kan kayak apa ya? Kayak hewan masuk ke situ ngumpuk gitu. Iya. Cuman tadi itu penggorok batang juga saya nggak paham kah. Kalau Apa sejenis kayak kalau penggerek batang kan dari dulu udah ada ya. Ya, kalau Kita itu sering mah- dengar, tapi bawah. penggorok daun kalau dia bilang. penggerek batang kan sundep. Ya, Sunda. Kalau penggerek batang nanti kan di usia generatif kan kebeluk tuh. Hmm. Nah kalau penggorok batang anggaplah ya, Penggorok daun. ya penggorok daun lah ya. Hmm. Ini kan dirusaknya. Tapi ini udah berapa hari ini? Apanya? Ini beda 4 hari sama kita. Kalau untuk Lebih lama. Kasus ini. Oh, eh, kira-kira 3 hari. 3 hari yang lalu, 4 hari, 3 hari, 3 hari yang lalu. Itu maksudnya sedikit-sedikit apa langsung atau nambah lagi? Langsung banyak. Meluas. Langsung berapa titik gitu. Langsung berapa titik cuma Iya, bentuknya kayak gini. Serangannya gak ada lagi gitu. Enggak ada lagi. Tapi kayaknya ada juga. meluas. Meluas. Ada tanda-tanda meluas. Ya bisa jadi juga sejenis tikus, mungkin tikus jenisnya itu nggak paham juga saya. Iya, iya. Yang penting bukan tikus berdasi ya. Nah, Ayo kita lanjutkan untuk ke sana. Ke lahan dalam. ini agak mending berarti ya. Mending, yang di sana lebih 20 cm ada itu tergenangnya. Itu kemarin nanjangin yang anu tuh bikin gelap gitu. Jamur itu hawar bakteri ya? Ya awal daun, Hawar daun bakteri. resek, nah kayak gitu kan resek. Saya kemarin sih udah analisa jamur juga, cuma kan untuk penanganannya Tapi surat-surat KTP-nya udah aman. ini Pak Ustadz Romli Siap, Pak. Dari Jepang nih. dari Jepang. Ini pendamping dari SPI Kang Wahid dan Pak Ustadz Romli. Udah ngumpul ini, udah ini kita minimal 3 kan. Sampai ke pohon loh. Sampai ujung lagi. Berarti sing sana terus. Iya, jadi 4 kan. Tanam 6. Ya waktu kita Haji Romli di mana? Oh iya. Itu ya. Itu gubuk tuh, kelihatan dari sini. Ini rencana mau saya ini uji coba untuk ini apa di pruning. Jadi anggap tabela. Oh yang kita Ya, sisa benih ini. Karena ya, kalaupun dicabut orang kita nandurin juga
terlalu jauh jaraknya, usianya. Kuning, Iya. tapi jarak-jarak kali gitu. Enggak, tetap gitu. Oh gini aja. Iya. Simulasi tabela. Ini daun ya, bukan. Ini kalau dicek apa mau? Belum dicek ya? Belum. Dia begitu terus udah gitu bibit tua juga dia. Tua. Kalau kita kan memang harus bibit juga kemarin memang maksimal 20 lah. Iya. Tempat waktu nandur ini kering, macet lah, ada macet waktu nandurnya. Ini yang ini ke sana ini ya, pasti sebelum udah gitu kan, tinggal pokoknya tinggal pucuknya begini doang ini kelihatan. Alhamdulillah ini yang masuk setelah tandur. Iya. Terus setelah tandur tinggal pucukannya doang itu. Tapi kalau musim panas ini air surut. Kalau kering nggak gitu? Kemarin tempat surut, yang waktu anggur itu surut. Oh ini baru kesini. Iya. Cuma karena ini air kan harus ngalir. Sono itu ditandurin, nggak ada salurannya, langsung ke kedokan orang. Iya. Akhirnya sana nandur, dibuntu lah. Oh ditutup. Tutup. Akhirnya yaudah sini berenang terus. Tapi nanti dibuka dia ada. Jadi kendala kita ini untuk irigasi sekunder sama tersiernya ini untuk tersier berhenti di sini. Sekunder berhenti di situ. Jadi emang ini udah ujung daripada saluran irigasi. Kesananya itu belum ada. Sampai hulu hilirnya itu nggak ada yang ngalir ya? Iya, karena di Bintaro itu udah langsung petakan itu. Jadi sekunder langsung petakan itu. Hari yang sama, ya kan? Ya, nandurnya ini perlakuan SPI, ini enggak. Ini Hari yang sama. Untuk PH ini berapa? usia tanamnya sama. Ini yang perlakuan SPI Bibit seperti sama ini. Bibit kali ya? Bibit tuan ini. Tapi jenisnya sama? Sama. Ini pada 32 kan ya? PH air berapa? 35. Kalau tanah? Ya pasti. Punya kita pH air. Coba. Ini coba nggak usah pakai yang itu, coba pengen tahu. Tadi di sana 5. Buat ngukur ke sana kan airnya kan ini. Berapa pH air? Lengkap sih. Pinggir aja, di pinggir nggak apa, gak usah tengah-tengah. Gantung. Dicebin aja. Nggak nyampe. Masa sih? Nggak ada. Dalam ini 20 cm lebih. Hah? Yang agak. Coba sambil dipegang ya Pak. Ini pegang nggak kena tanah ini. Dia ngecek pH air ini. 51. Coba di pinggir gini, Mas. Kayak agak dalaman. Nah, gitu kan kita percaya tuh. Pengen tahu aja. 54. Masih layak tanam lah. Tapi ini benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau hujan berhenti, ini orang nggak hujan malahan. Udah seminggu ini nggak hujan. Tapi anehnya ini air genangannya tinggi. Iya.
terus apa namanya pH-nya ngedrop. Tapi kalau secara visual dari tanaman ini lebih rimbun, lebih hijau, subur. Iya. Jadi Tadi kan kalau lihat pH aneh ya, kalau lihat pH 5,5 itu masih Hmm. masih bisa oke ditanami lah ya. Walaupun idealnya di atas 6, tapi secara ilmu dari umum kalau 5,5 5,8 itu masih tanaman itu kalau ditanami masih oke lah gitu. Iya. Tapi ya oke-nya pun ya tetap bagusnya di angka 6 ke atas, 6,5 7 gitu. Kayak tadi kan ini 3,5 ya pH-nya. Iya. Kan bisa kelihatan tuh. Ya nggak berkembang lah. Kalau enggak kuning semua. Berarti daunnya lumayan ya. Sama gini. Ini segini. Yang pasukan sana itu katakan 2 itu kalau ada waktu kemarin pas tuang tanggir kan ya itu pas yang dalam itu ya kan langsung mau mulus ya kan astagfirullahaladzim jadi kaget juga mungkin. Wah, cakep. Lahan percontohan swasembada pangan Koramil 02 Tarumajaya. Nih. Di sini ada Swadaya Petani Indonesia, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Polda Kodam Jaya. Kayak ada merah-merahnya ya. Cepat tuh nih mau masuk. Besok semprotin aja. Atau kena ini urea tadi malam. Jadi kondisinya udah ada airnya. Kan udah ada embun tuh malam. Semalam jam 8 baru selesai. Ngurea. Ini kayak agak merah-merah ya. Pupuk pertama. Oh iya. Jadi urea difermentasi dengan Ponska mencair, lengket. Ya iya. Ada bisa apa? Kalau nggak pakai diolit ya. Itu lengket. Makanya kita mau pakai alat tabur itu nggak bisa. Nggak bisa. Intinya pakai diolit, pakai lengket, cuma kan nggak lengket doang. Nggak gumpal. Ini kayak bubur. Di lokasi anunya ngopinya. Nih, ini ada pawon lapangan. Jadi kayaknya apa? pH-nya malah ngedrop nih loh bro. pH-nya malah ngedrop nih. Coba. Karena ya tergenang air hujan lama ya bisa juga, cuma nanti kan nutrisi masuk itu kan Habis kena urea ya, semalam kan? nutrisi masuk juga enggak. Nutrisi masuk kaget. Ya, maksudnya kan nutrisi apa 3,5. air ya. Nah, iya, makanya anehnya ini kesuburannya terlihat. Kalau ini tunjangannya yang ini enggak nih. Ini masih ya? Masih. Ya kalau sama lahan sebelah mah ya Jauh. kan ya, perawatan juga maksimal. Ini tiada hari tanpa ke sawah. Kalau yang lain masih nyantai-nyantai, kita tiap hari dari pagi sampai malam baru keluar dari sawah. Ya ini untuk kalau gejala kalau kena apa tuh tadi enggak sendep lah ya. Udah banyak telurnya. Tadi saya udah mitesin berapa tuh? Nah, artinya kan sudah ada gejala masuk. Ya. Nah biar telurnya enggak
bunker biar nggak pecah. Tapi nanti tetap kalau ada ketemu ya kita potekin bawa ke rumah. Oh, ke rumah? Potokin, nanti diplastikin atau di keler lah. Itu nanti berapa hari dia kan pecah telurnya nih. 7 hari biasanya. Nah, ketika itu pecah, kan ada 3 hari, ada 5 hari, 7 hari. Nah, ketika pecah, berarti di sawah pun biasanya beda jauh. Pagi-paginya semprot lagi. Walaupun nanti kan kupu-kupu baru mungkin datang segala macam, tapi nanti dengan pesnab itu tuh supaya gak banyak yang atau enggak terhindar datang ke sini. Paling ke lokasi lain. Nanti kelihatannya di habis Rabu kedua. Tapi emang riskan juga nih awal-awal vegetatif. Makanya di grup kan ada sering sampaikan tuh di apa rajin-rajin pesnab, terus neopok juga harus dimasukin. Kan besok menyemprot ya neopok ya? Iya, besok nyopok sama pesnap itu Pesnab aja tunggal. itu pun nanti tuh buat nutrisi itu pesnabnya 1 hektar 1 botol. Tapi kalau mau 1 hektar 1 botol setengah ya itu lebih bagus. Gak ada efek tuh, gak ada efek samping. Karena nabati itu ya. Ya maksudnya gini, Kang Wahid, nutrisi karena waktu kemarin saya pernah sempat disinggung ya di grup ya. Pestisida gitu kan, pesnap itu udah pestisida, insek juga kan, Iya, udah di dalamnya itu kan. ada kontak. Nah, dicampur dengan nutrisi, kira-kira netral gak jatuhnya nanti? Itu karena kemarin disinggung juga itu kan. Ya disinggung, tapi secara apa? Karena bahan baku kan nabati ya, bukan dari Kimia. total gitu. Artinya nggak ada masalah dalam hal misalnya, karena yang sudah berjalan kan seperti itu nih. Nah, kedua juga kan menghemat waktu sebenarnya petani itu. Sekarang aja dipisah nih antara insek sama nutrisi. Mereka juga kalau yang ngurus sendiri mah nggak masalah. Tapi kalau yang nguliin kan ya biaya lagi tuh, nambah biaya. Nah, kita ya cari jalan tengahnya. Beda petani ya beda SOP kita berikan. Nah, Kalaupun misalnya pandan misalnya nutrisi doang masuk nih, pesnap neopok dipisah khusus ya lebih bagus. oh gitu. Jadi saat nutrisi aja udah. Pokoknya nutrisi, nggak jangan dicampur betul. insek ya kan. Selang Dan pesnap ya kan. kan 7 hari nih nutrisi 7 hari. Nah, ini pun pesnapnya sama neopok 10 hari sekali dah. Sebentar, itu pesnap itu kan nabati ya? Iya. Terus neopok kan kimia. Betul. Itu di mix itu nggak masalah? Nggak masalah karena ada kimianya sedikit. Oh kan gitu. Insek juga Jadi nabati dengan kimia ini ketika dicampur, kalau satu pabrikan, satu formulator nih, jadi nggak ada rekomnya kan nggak ada masalah. Oh gitu. Lah gitu. Kecuali kalau campur sama yang bahan baku yang luar ya kita juga nggak berani mutusin boleh tidaknya. Cuman cari amannya jangan. Kalau yang SOP yang petani yang biasa sekarang pakai, pesnap itu dicampur dengan nutrisi, neopoknya tunggal. Gitu. Kalau pandan misalnya mau pakai nutrisi doang nih, neopok sama pesnap juga boleh. Nah, karena gini, kalau saya tanya juga kemarin itu waktu SOP-nya yang kemarin itu pesnap tunggal itu diberikan situasional. Betul. Ya kan, situasional karena di SOP-nya nggak ada yang pesnap tunggal itu. Betul, nggak ada. Ya kan? Ya situasional berarti di lahan itu ada. Jadi bukan harusnya kalau SOP kan berkala gitu kan. Ya. Jadi memang kalau memang setiap 10 hari sekali ya 10 hari sekali semuanya. Ini setiap hari ke-7 ya ke hari ke-7 gitu kan. Atau hari ke-8 ke hari ke-8 terus kan. Ya artinya gini, pandan itu kalau penggunaan pesnap itu di luar dari yang sudah ditentukan itu kondisional. Tapi kalau yang sudah ditentukan nih jaraknya intervalnya itu dipakai melalui
anak Ya, apakah bareng nutrisi nutrisi tadi. atau dipisah sarang banyak. Nah, itu juga kalau dipindah nutrisi berarti kan ini intervalnya harus terjangka nih. Ya, Nah, kalau misalnya situasionalnya apa? Oh, terlihat banyak ini jamur segala macam. Tapi biasanya yang sudah terjadi, alhamdulillah tuh terjaga, Pak. Alhamdulillah. Cuma kan di sini kan masalahnya adalah airnya lumayan susah untuk diatur. Terus kemudian juga dari angin kan lumayan kenceng juga kan kalau sore. Itu pengaruh juga itu. nah itu kenapa pertanyaan saya lagi gini, Kang White ya. Kebanyakan itu kan pasti akan terjadi bangsa gangguan kupu-kupu, Ya. orang segala macam itu kan pasti akan terjadi kepada tanaman petani. Kenapa nggak langsung aja dimasukkan ke SOP hari ke ini langsung pesta tunggal, terus pesta tunggal gitu kan? Ya. Gitu. Langsung masukkan SOP-nya gitu. Karena beda lahan, beda lokasi, beda situasi kan, dan tergantung termasuk pasti kena, pasti ada. kalau yang lahannya normal anggaplah dia bisa ngecek, terus berani juga dalam hal pemberian pesnat. Ketika disatukan dengan nutrisi kayak Haji Alex Batu Jaya,